Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Tilas di channel Zero to One. Ya, salah satu aspek yang membuat saya bisa stay di Pialang, saya mau bekerja di sana terus. Dulu saya masih mau bekerja di sana dan sangat bersemangat. Itu salah satu aspeknya kenapa saya bisa begitu, karena saya menonton film. Nah, ada dua list film yang sebenarnya yang saya mau rekomendasikan kepada kalian yang sekarang lagi masih bekerja di Pialang. Tentang mengenai bagaimana caranya kalian ini bisa tetap memotivasi teman-teman kalian atau anak buah kalian agar mereka bisa terus bekerja dengan semangat untuk mencari nasabah, mencari komisi dan lain-lain. Nah, film yang pertama itu adalah film judulnya itu Pursuit of Happiness ya. Film ini itu diperankan oleh Will Smith. Kalau tidak salah, Jaden Smith itu anaknya Will Smith itu main di situ juga. Nah, saya punya cerita sedikit sebenarnya mengenai film ini. Jadi waktu saya join di Pialang itu baru pertama kali masuk, saya itu sebenarnya pengen resign juga sebenarnya. Dari awal tuh pengen resign juga. Karena saya banyak menerima omongan-omongan di beberapa teman-teman, dan juga hari kedua, hari ketiga itu saya merasa insecure ya. Apakah saya bisa bekerja di sini? Apakah saya bisa berkarir di sini? Apakah saya bisa menghasilkan uang di sini? Tapi setelah itu saya lihat di TV saat itu ada film namanya Pursuit of Happiness. Saya tonton film itu, ternyata benar, kebetulan film itu adalah bercerita mengenai seorang pialang saham atau broker saham juga. Saya lupa namanya siapa satu. Steve Gardner, kalau saya namanya Steve Gardner ya. Saya kok mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Namanya Steve Gardner yang diperankan oleh Will Smith itu. Jadi memang dia juga sama. Saya bisa relate dengan Steve Gardner itu karena posisinya saat itu dia sama dengan saya. Kita sama-sama tidak punya uang, kita sama-sama miskin pada saat itu, dan sekarang kita mau merubah nasib kita di perusahaan pialang. Nah, kebetulan dia juga bekerja di perusahaan pialang, tapi perusahaan pialang saham ya, saham sekuritas. Jadi yang dia lakukan itu betul-betul struggling bener-bener dari bisnisnya dia. Terus dia itu bangkrut, setelah itu dia masuk ke sekuritas atau pialang saham. Lalu saat itu dia mulai melis semua orang kaya yang mungkin dia mau prospek. Terus dia mulai untuk prospek satu-satu calon nasabahnya itu. Dan berakhir dengan closing besar sampai dia mempunyai sekuritas sendiri. Dia punya perusahaan pialang sendiri yang dia dirikan. Seperti itu teman-teman. Itu filmnya mengarah ke sedih sebenarnya, banyak dramanya. Kalau saya bisa bilang itu genre drama ya. Dramanya ini banyak banget sedih-sedihnya. Jadi betul-betul diperlihatkan bahwa Will Smith itu di awal berjuang seperti ini bersama anaknya. Bahkan ada salah satu adegan itu yang dimana dia ini sudah nggak punya rumah, dia ngajak anaknya untuk tidur di toilet umum. Ya, dia tidur di toilet umum. Saya koreksi kalau saya salah. Cuman saya saat itu ingat banget adegan itu, dan dia menangis pada saat itu, dan saya bisa merasakan itu. Ya, jadi setelah saya melihat film itu, terus dia closing, nah itu langsung menambah semangat saya yang luar biasa untuk tetap fight, untuk mendapatkan nasabah, untuk saya bisa segera closing ya. Kalau kalian mau seperti itu juga silahkan tonton filmnya ya. Itu. Nah, terus yang film kedua ini itu The Wolf of Wall Street ya. Film The Wolf of Wall Street ini sebenarnya ketika saya sudah melihatnya dan saya mempelajari banyak beritanya, ternyata itu juga memang terlibat skandal 1MDB dari Malaysia. Kalau kalian tidak pengen tahu lebih lanjut, kalian silakan kalian untuk searching aja mengenai hubungannya antara skandal 1MDB di Malaysia itu dengan film of Wall Street ini, The Wolf of Wall Street. Tapi film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio ya. Di film ini cerita bagaimana seorang Leonardo DiCaprio ini mengawali karirnya di pialang saham. Sempat dia berkarir sebagai broker juga. Terus setelah itu kena Black Friday atau Black Monday atau apa gitu. Kejadian yang dimana itu semua pasar saham itu anjlok. Black Friday kalau tidak salah saat itu. Terus dia resign, terus dia cari-cari kerja lagi. Kebetulan dia ngelamar bekerja di satu perusahaan pialang kecil.
yang menjual itu penny stocks ya. Saya kurang paham juga mengenai penny stock ini seperti apa. Di satu kantor itu dia di adegannya itu banyak banget broker-broker juga, cuman brokernya tidak sepiawai Leonardo DiCaprio itu ketika dia prospek. Dia cukup prospek by phone, dan itu menurut saya itu salah satu adegan prospek yang paling luar biasa. Ya, jadi saya luar biasa lihat caranya dia ngomong, caranya dia itu tonasinya, cara dia berbicara itu keren banget. Terus dia berkembang sampai dia punya namanya Stratton Oakmont itu perusahaan pialang juga, dan akhirnya dia kena ya skandal itu ya, dia bangkrut karena luar biasa gaya hidupnya. Di film itu juga kalian bakalan disajikan berbagai adegan tidak senonoh ya, banyak adegan tidak senonohnya di situ, dan itu memang kalau saya bisa bilang ya itu seperti itulah kehidupan para orang-orang yang bekerja di perusahaan pialang. Teman-teman kenalan saya waktu di pialang lama itu ya mereka juga banyak banget yang karena mereka punya duit banyak ya, laki-laki ya, mereka bermain-main wanita seperti itulah. Tapi yang kalian harus perhatikan dari film The Wolf of Wall Street ini, itu adalah bagaimana caranya dia mendekati orang, bagaimana caranya dia persuasi, bagaimana caranya dia itu prospek. Itu luar biasa banget cara anunya. Dan itu setiap kali saya nonton film itu, saya langsung bersemangat lagi. Saya bagaimana caranya meningkatkan kualitas prospek saya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas cara berkomunikasi saya untuk mendekati orang. Itu saya mengambilnya dari film The Wolf of Wall Street itu. Nah, saya harap video ini bermanfaat teman-teman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian mencari broker-broker yang bisa amanah dan bisa menjadi partner trading kalian, saya sarankan kalian untuk menghubungi mantan anak buah saya namanya Henry. Link WA-nya sudah ada saya siapkan di description ya. Kalau mau trading dan lain-lain, hubungi dia aja. Semua bakalan dijelaskan secara detail dan jelas tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.